Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebagaimana telah dirumuskan oleh para alim ulama, yaitu melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Semoga dengan wasiat ketakwaan ini kita semua dapat menjaga kualitas ketakwaan kita hingga akhir hayat kita nanti, dan juga wafat dalam kondisi husnul khotimah. Jamaah sekalian, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Tiap waktu pasti ada saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang disadari oleh kita maupun tidak. Boleh jadi kita tidak sadar bahwa sebelum sholat Jumat kita telah menyakiti hati orang lain ketika berinteraksi. Boleh jadi sewaktu membuka sosial media dengan ponsel kita melihat pemandangan yang menimbulkan dosa. Boleh jadi ketika kita hendak pergi sholat Jumat ke masjid, ada kesombongan yang terlahir dalam diri kita, seolah kita adalah hamba yang soleh. Atau boleh jadi juga di masa lalu kita pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain yang hingga saat ini bahkan belum meminta maaf. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, di sanalah kita perlu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat bukan sekedar di lisan dengan mengucapkan istighfar saja, akan tetapi harus diiringi dengan niat kuat bahwa kita tidak akan mengulangi lagi di kemudian waktu. Di sini Khatib mengutip perkataan dari ulama. Beliau menyebutkan bahwa taubat memiliki 3 syarat utama, yaitu yang pertama, penyesalan atas dosa harus muncul dari kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, bukan karena alasan-alasan duniawi seperti takut akan hukuman atau kehilangan materi. Yang kedua, berhenti dari dosa. Seorang yang masih melakukan dosa harus segera menghentikan perbuatannya. Jika dia masih berniat untuk melakukan dosa yang sama di masa mendatang, maka tobatnya tidak sah. Ketiga, niat dengan tidak mengulangi lagi. Orang yang bertaubat harus memiliki niat yang teguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya sepanjang hidupnya. Jika seseorang sudah tidak bisa mengulangi perbuatannya, misalnya dikepili setelah berzina, maka niat ini tidak diperlukan lagi karena sudah tidak mungkin terjadi. Selain itu juga jamaah sekalian, jika dosa yang kita lakukan melibatkan hak-hak orang lain, baik dalam berbentuk harta, kehormatan atau yang lainnya, kita harus berupaya mengembalikan atau memperbaiki hak-hak tersebut dengan segala yang kita mampu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, apabila kita telah berbuat dosa, maka kita harus segera kembali kepada Allah. Kembali di sini maksudnya adalah kembali mengingat bahwa kita semua berada dalam pengawasan Allah dan bahwa Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, sedang mereka mengetahuinya. Para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting diketahui juga bahwa ketika kita hendak bertaubat dan mohon ampun, kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Kita harus malu bahwa kita melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, jangan sampai kita mengekspos dan memperlihatkan kemaksiatan kita kepada orang umum, misalnya dengan diunggah ke sosial media. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, mari kita bersama-sama bertaubat dan memperbanyak istighfar setiap hari, sebagaimana yang senantiasa dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Jamaah sekalian,
Selain yang tadi disebutkan oleh Habib tentang pentingnya memperbanyak bertaubat dan mengucap istighfar dengan harapan dosa-dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan meminta kita menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa, tetapi yang diminta oleh Allah adalah kesadaran kita untuk mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk merenung, memohon ampunan, dan berkomitmen memperbaiki diri. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya jika seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Selain ahsanaka adalah kalam wa malikil aziz aman kama syarta wa ta'ala fikam barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Wow, hampir 5 juta viewers. Guru Bangsa Channel telah ditonton hampir 5 juta penonton dari berbagai negeri, dari berbagai negara. Anda ingin menjadi komunitas penonton Guru Bangsa? Silakan klik subscribe sehingga Anda bisa menonton berbagai konten yang sangat luar biasa. Konten-kontennya bervariasi, juga memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Terima kasih.